Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua. Let's learn English with Miss Usna. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Di mana descriptive text sudah pasti sudah dipelajari oleh kalian semua ya. Kita mulai dengan what is descriptive text. Nah, teks deskriptif adalah memberikan informasi tentang bagaimana sesuatu atau seseorang terlihat. Teks ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang itu seperti apa. Contohnya karakternya, kemudian sifatnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat terlihat oleh seseorang. There are three elements you have to know in learning descriptive text. They are social function, atau biasa kita sebut dengan tujuan teks, and then the second is generic structure, atau kita sebut dengan struktur teks, and the last is language feature, atau biasa kita sebut dengan ciri-ciri kebahasaan. Yuk kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang social function. So, what is the social functions of this descriptive text? The social functions of descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal in detail. Atau tujuan dari teks ini adalah untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau hewan secara rinci. Yang selanjutnya yaitu tentang what is generic structure of descriptive text. There are two kinds of generic structure in descriptive text. First, identification. Second, description. So, what is identification? Identification merupakan perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tokoh dapat berupa orang, objek, tempat, ataupun peristiwa. Selanjutnya yaitu description, yang mana berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Yang ketiga yaitu language feature, atau biasa kita sebut dengan unsur kebahasaan. Like usually, descriptive text always use present tense. What is present tense? Tenses yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang dilakukan secara berulang-ulang, kebiasaan, dan untuk menggambarkan atau menjelaskan hal-hal atau seseorang. Contoh, biasanya untuk present tense menggunakan kata kerja bantu to be, is, am, dan are. For example, the view is beautiful. Pemandangan itu indah. They are students. Mereka murid-murid. Penggunaan is dan are mengacu pada kata kerja to be yang biasanya digunakan di dalam present tense. Yang selanjutnya yaitu biasanya menggunakan has dan have. Contoh misalnya, she has beautiful face. Atau yang kedua, I have wavy hair. Saya memiliki rambut berombak. Penggunaan has dan have tergantung daripada subjek ya. Kenapa di situ pakai has? Karena dia subjeknya she. Dan kenapa dia pakai have? Karena subjeknya I. Next, selain daripada itu, biasanya present tense juga menggunakan kata kerja verb 1 ya. Tapi biasanya bisa ditambahkan dengan es ataupun s dan tergantung daripada subjeknya. Contoh di sini misalnya, they visit his grandma's house every month and she enjoys the film every day. Nah, bisa kita bedakan ya untuk example yang pertama dan yang kedua. Kenapa di situ visit tidak menggunakan s dan kenapa enjoy di situ menggunakan s? Nah, penggunaan es ataupun s itu tergantung daripada subjek. Kalau subjeknya I, you, we, they, dia kata kerjanya tidak boleh pakai s. Sementara kalau dia pakai subjeknya she, he, it, dia kata kerjanya harus ditambahkan dengan s ataupun es. Seperti itu ya. The next one, biasanya untuk descriptive text selalu menggunakan adjective word yang mana fungsinya adalah kata sifat untuk menggambarkan objek ataupun sesuatu hal yang
ingin digambarkan oleh kita. Contoh misalnya beautiful, good, nice, bad, crowded, near, far, wavy, and etc. Bisa dipahami ya?